Kelompok 4 Pendidikan Masyarakat A 2019 mempersembahkan a short video about how Indonesia versus Japan in dealing with flood. Banjir bandang ini memang terjadinya banjir bandang di 6 desa terendam banjir, diantaranya di Kemang. Arus banjir bandang melanda desa akibat tergenang banjir. Banjir luapan Sungai Citarum. BMKG memprediksi bahwa puncak musim hujan di Indonesia terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Bila musim hujan tiba, maka sudah tidak asing lagi bahwa bencana banjir pun akan menghampiri seluruh wilayah di Indonesia dari tahun ke tahun. Lalu sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab terjadinya banjir di Indonesia? Selain curah hujan yang tinggi dan daya tampung sungai yang tidak seimbang, kawasan struktur tanah di berbagai wilayah Indonesia juga lebih rendah daripada permukaan air laut. Contohnya Jakarta Utara. Selain itu, pemanfaatan tata ruang kota tidak sesuai dengan kebiasaan buruk masyarakat, yaitu membuang sampah sembarangan. Dan itulah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi bencana banjir di Indonesia seperti membuat program sosialisasi mengenai sebelum, saat, dan sesudah terjadinya banjir yang diadakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, pemerintah juga membuat program normalisasi sungai, memperbanyak waduk mini, dan juga membuat sumur di dalam sungai guna penanggulangan banjir di Indonesia. Banyak sekali pemerintah daerah yang membuat program sumur di dalam sungai, dikarenakan lebih murah dan tidak sulit dikerjakannya. Tanah yang ada di dalam sungai itu pun digali sekitar 30 cm, kemudian di sumur besi beton dimasukkan hingga permukaan sumur rata. Kemudian digali terus hingga 50 cm, dan sumur bis beton akan turun dengan sendirinya. Lalu sumur bis beton yang kedua ditumpuk di atas sumur beton yang pertama. Setelah jadi, sumur akan menampung air dari aliran sungai maupun resapan tanah di dalam sungai. Kita bisa melihat upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan banjir di Indonesia yang sudah dilakukan dengan berbagai cara. Namun mengapa banjir masih terjadi? Dan bahkan semakin parah dari tahun ke tahun. Bila kita melihat ke negara lain di Asia, seperti Jepang, yang sama memiliki riwayat bencana banjir seperti di Indonesia, dalam penanggulangan banjir Jepang, beberapa dekade terakhir, ibu kota Jepang telah menyempurnakan cara mereka menghadapi hujan topan dan sungai yang bisa bergejolak. Jepang membangun The Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel atau saluran pembuangan bawah tanah kawasan metropolitan di Saitama. Ruangan bawah tanah tersebut berada di bagian utara Tokyo, dibangun untuk menampung aliran air dan melindungi kota dari banjir. Ukurannya tak main-main. Saluran pembuangan bawah tanah ini menampung air yang meluap-luap dari sungai-sungai berukuran kecil hingga menengah seperti Naka, Kuramatsu, dan Otoshifuroton. Saluran tersebut terdiri dari beberapa tangki besar yang dihubungkan oleh terowongan yang mengalirkan air ke Sungai Edogawa dan menyiramkannya ke Teluk Tokyo. Terowongan itu dirancang dengan panjang 6,3 km dan membentang sepanjang 50 meter di bawah tanah. Di sela-sela terowongan terdapat pilar penopang setinggi 18,18 meter. Pilar-pilar tersebut membuat ruangan terlihat seperti kuil besar. Bahkan pengelola fasilitas menyediakan tur kepada warga yang ingin masuk dan menyaksikan bagian dalam terowongan. Nah, dalam hal ini kita dapat membantu Indonesia yang lebih maju dengan mengurangi banjir. Seperti salah satu cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi banjir yaitu dengan rain water
harvesting atau RWH. RWH sendiri merupakan limpasan air hujan pada suatu bangunan dikumpulkan dalam suatu tempat atau tangki seperti halnya di Jepang. Sistem ini dapat diterapkan untuk kebutuhan domestik rumah tangga karena banyak sekali manfaatnya. Seperti yang pertama, pengurangan air bersih, penghematan secara finansial. Dan yang kedua, mengurangi beban penggunaan sumber daya air yang ada. Lalu, mengurangi resiko terjadinya banjir dengan mengurangi runoff. 4. Keberlanjutan lingkungan. Dan yang kelima, pengurangan penggunaan air PDAM. Diperlukannya dukungan pemerintah dengan upaya sosialisasi mengenai RWH ini kepada masyarakat serta bantuan biaya kepada masyarakat dan yang paling penting adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi bencana banjir, salah satunya dengan memanfaatkan air hujan sebagai kebutuhan air bersih. Baik, sekian sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali dan jangan lupa mari kurangi banjir dengan sistem RWH. Banjir bandang ini memang Terjadinya banjir bandang di 6 desa Redam banjir, di antaranya di